menjadi fokus ke dalam program kami di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai pada hari ini kita masih diberi nafas kehidupan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di Hotel Grand Papua ini dalam rangka kegiatan stunting di jenjang PAUD pendidikan anak usia dini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, khususnya di bidang PAUD dan Dikmas. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru PAUD se-Kabupaten Jayapura terkait dengan masalah-masalah stunting. Tujuan yang kedua yaitu untuk memberikan pembekalan kepada guru-guru terkait cara pencegahan dan penanganan stunting di satuan pendidikan ataupun di kampung di wilayah distrik mereka. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak Ibu guru yang mengajar di PAUD, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan sampai kita ada di pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan stunting. Aku jangan pikir begitu. Kenapa melihat stunting ini masalah yang serius sekali. Masalah yang serius di bangsa ini, termasuk di Papua ini. Dan melihat di Papua ini kaya makanan banyak, lempar kayu jadi tanaman begitu. Pergi siu-siu saja di laut ikan naik begitu. Sampai terlalu bagaimana sebenarnya di pantai dong panggil ikan naik ke darat begitu. Berarti itu tidak susah begitu. Dan tidak susah. Tapi kenapa sampai ada stunting? Nah, persoalan stunting ini kan bukan persoalan pendidikan begitu. Kalau tuh baca-baca dia referensi itu sebenarnya persoalan kesehatan. Nah, apa hubungannya dengan pendidikan? Dia hubungan paling erat itu ada di PAUD. Kenapa? Karena setelah anak-anak ini 2-3 tahun, dan biasanya anak-anak usia 2-3 tahun itu karena dia mungkin dianggap masih lucu-lucunya begitu ya, dan tidak tahu kalau dia kurang gizi begitu. Nah, stunting ini kan kekurangan gizi kronis, kekurangan gizi yang memang tidak ada yang awas punya itu bilang. Kekurangan gizi ini kadang orang tua itu tidak sadar. Dan Bapak Ibu yang menjadi guru PAUD ini, karena anak-anak ini datang ke sekolah ini, ke PAUD ini, melalui pembelajaran ini Bapak Ibu bisa melihat ciri-ciri anak yang kurang gizi itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa ikut kegiatan ini supaya Bapak Ibu menjadi media informasi bagi orang tua yang tidak paham tentang kenapa anak ini dia kurang gizi. Terus anak ini dia punya ciri-ciri ini sepertinya dia kurang gizi. Jadi Bapak Ibu tidak bertugas hanya sebagai pengajar, mengajar mereka tentang bagaimana mengerti gambar dan lain-lain, tetapi memberikan informasi kepada orang tua bahwa mama anak ini
Yang lain dia bisa berpikir dengan cepat tapi dia agak lambat. Nah, ini ciri-ciri juga anak kurang gizi. Tapi ada anak yang memang dia aktif sekali. Kalau aktif sekali bukan kurang gizi, memang dia kepelani. Atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, saya nyatakan kegiatan PAUD stunting ini dibuka dengan resmi. Kami berharap guru-guru PAUD ini bisa belajar, kemudian setelah belajar nanti dia kembali ke sekolah masing-masing, dia menjadi media informasi bagi orang tua yang punya anak. Karena rata-rata yang ada di PAUD itu usia 2-3 tahun, dan kemungkinan besar ada orang tua yang tidak paham ciri-ciri anak yang stunting. Karena stunting ini seperti kita ketahui itu kekurangan gizi yang ekstrim begitu, yang memang kurang gizi sama sekali. Dan kadang-kadang orang tua tidak paham tentang itu. Dan untuk menyelesaikan itu ya salah satu strategi yang dilakukan pemerintah melalui PAUD ini begitu. Jadi nanti saya akan sampaikan apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi bagian Dinas Pendidikan, apa yang menjadi bagian Bapak Ibu sekalian di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Sepakat ya? Kita luruskan dulu ya. Jadi supaya kita tidak salah nanti dalam pengertiannya. Baik, saya mau berbicara dulu terkait PKK. Kalau kita berbicara PKK, ada namanya di Pokja 2. Pokja 2 itu berbicara mengenai pendidikan. Ya, memang kita di PKK tidak berbicara untuk sekolah SD, SMP, SMA, tidak. Kita juga tetap berbicara untuk tingkat PAUD. Karena memang itu adalah bagian kita. Ketika itu sudah masuk ranah SD, SMP, SMA akan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan secara penuh. Ya, bantuannya kah? Tapi kami juga bisa melakukan bantuan namun dalam konteks yang berbeda. Seperti misalnya membantu pemerintah untuk mensosialisasikan terkait dengan bahayanya HIV, narkoba, yang seperti itu. Nah, kalau dia di PAUD kan berbeda. Kita harus mendukung bagaimana caranya anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang benar, kesehatan yang benar, kemudian membentuk karakternya yang benar begitu. Jadi memang kita lebih fokus kepada anak usia dini. Nah, kemudian ada juga bidang PAUD yang ditambahkan oleh pemerintah. Nah, bidang PAUD ini lebih spesifik lagi. Dia akan bertanggung jawab memastikan ya anak-anak usia dini itu mendapatkan ataupun menerima pembelajaran dengan benar, dengan tepat, dan memastikan bahwasannya sekolah 1 tahun yang ditambahkan oleh pemerintah 13 tahun saat ini itu bisa disosialisasikan melalui program Bunda PAUD. Jadi mama semuanya jangan khawatir, kami pun membantu. Justru kita banyak membantu. Nah, di sini kami akan sampaikan kalau mama semuanya TK-nya misalnya contoh TK mama ya. Aduh, ini saya kurang murid ini, Bu. Ini contoh saja, saya kurang murid. Kenapa Ibu? Iya, saya kurang murid, tidak ada yang. Nah, nanti panggil kita tidak apa-apa untuk membantu membuat satu acara, melakukan sosialisasi kepada orang-orang tua di sekitar kampung melalui PKK kampung, nanti kami lakukan. Nah, itu yang seperti itu. Jadi kita bermitra, yang mana kami melakukan di luar daripada program yang sudah baku pada Bunda PAUD ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada waktu kami menghadiri rakor Bunda PAUD di bulan November ya, Bea. Di bulan November ada beberapa hal yang disampaikan yang mana ini juga harus kita sharingkan. Dikarenakan supaya kita bisa satu line, ya, apa yang menjadi programnya Astacitanya Bapak Presiden yang merujuk kepada visi misi daripada Bapak Bupati Wakil Bupati yang diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan, karena itu di bagian Dinas Pendidikan. Tadi kami baru selesai berdiskusi dengan 100
guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Jayapura yang mana difasilitasi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan ya. Dan hari ini kami berdiskusi cukup panjang dikarenakan adanya beberapa program daripada Bunda PAUD dan kami dari PKK Pokja 2 yang akan kami laksanakan tahun 2026. Jadi ini seperti sosialisasi yang bisa kita sinergikan ya, agar apa yang kami rencanakan bisa terrealisasi dan bisa bermanfaat bagi TK ataupun PAUD yang kami targetkan untuk menerima program yang sudah kami programkan. Nah, tadi kami berdiskusi untuk memastikan juga ya apa yang menjadi keluhan mereka juga selama tahun 2025, dan di sini saya bersama Kabid PAUD dan Dikmas dan juga Kepala Seksi PAUD ya, Ibu pengawas ya, dan mana kami di sini sama-sama memastikan apa yang menjadi masukan daripada guru-guru untuk bisa memastikan pula anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang benar ya, karena PAUD usia dini ini sudah menjadi hal yang wajib sekarang di program daripada Pak Prabowo ya. Yang mana terkait stunting juga, jadi sekarang itu ada program, bukan hanya Dinas Kesehatan saja yang memiliki atau memastikan anak-anak kita ini menerima PMT dengan baik dan benar atau mendata stunting ya. Tapi kami juga dari pendidikan diminta untuk ikut membantu mendata anak-anak kami yang terkena stunting. Nah, yang kami lakukan dari peranan Bunda PAUD dan PKK adalah kami turun untuk mengintervensi mereka dengan cara berkunjung, memberikan bantuan dari segi pendidikan dan juga makanan tambahan tentunya. Nah, cuman tadi ada tambahan, ada beberapa daripada PAUD yang sampai sekarang program MBG belum sampai ke sekolah mereka. Tadi Ibu Menanti sebagai Kepala Seksi PAUD sudah mendata mereka, dan kemudian kami akan langsung follow up dan bisa memfollow up itu kepada MBG ya yang bersangkutan, supaya melihat sekolah-sekolah ini kenapa belum mendapatkan fasilitas MBG tersebut.